Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, anak-anakku yang soleh dan solehah, keluarga besar Sekolah Islam Terpadu Fitrahania yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk bertemu kembali dalam rangka belajar tentang memperbaiki kualitas bacaan Al-Qur'an kita. Pada beberapa pekan lalu kita sudah mempelajari tentang makharijul huruf. Bahwasanya makharijul huruf secara umum itu terbagi menjadi 5. Yang pertama ada al-jawf, rongga mulut. Huruf-huruf yang keluar melalui al-jawf ada 3. Yang pertama alif yang sebelumnya fathah. Yang kedua wawu sukun yang sebelumnya dhammah. Yang ketiga ya sukun yang sebelumnya ada kasroh. Kemudian makharijul huruf yang secara umum bagian kedua adalah al-halq, yakni rongga tenggorokan. Rongga tenggorokan terbagi menjadi 3. Yang pertama ada aqsal halq, kemudian yang kedua ada wastul halq, yang ketiga ada anul halq. Nah, 2 makharijul huruf ini sudah kita pelajari pada pekan yang lalu. Insyaallah pada pekan ini kita akan belajar makharijul huruf bagian yang ketiga, yaitu al-lisan. Al-lisan adalah huruf-huruf yang keluar melalui lidah atau disebabkan pergerakan lidah. Al-lisan terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada pangkal lisan, yakni disebut aqsal lisan. Kemudian yang kedua ada tengah lisan, yakni wastul lisan. Yang ketiga ada hafatul lisan, yakni tepi-tepi lidah. Yang keempat ada tarful lisan, yakni ujung lidah. Baik, kita bahas yang pertama, pangkal lisan, yakni aqsal lisan. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, kita harus terlebih dahulu tahu mana yang disebut dengan aqsal lisan, mana bagian lidah yang disebut dengan wastul lisan, mana bagian lidah yang disebut dengan hafatul lisan, dan mana bagian lidah yang disebut dengan tarful lisan. Oke, kita umpamakan tangan saya ini seperti lidah. Nah, ini yang dekat dengan tenggorokan dinamakan dengan aqsal lisan, yakni pangkal lisan. Kemudian yang tengah sini ini dinamakan wastul lisan, yakni tengah-tengah lidah. Kemudian yang ketiga hafatul lisan. Mana hafatul lisan? Nah, ini tepi-tepi lidah. Ini tepi-tepi lidah ya. Ini dinamakan hafatul lisan. Yang terakhir tarful lisan. Mana tarful lisan? Nah, tarful lisan ini. Ya, ujung daripada lidah. Baik. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama aqsal lisan. Nah, ini aqsal lisan. Aqsal lisan adalah huruf-huruf yang keluar melalui pangkal lidah. Nah, huruf-huruf yang keluar melalui pangkal lidah hurufnya ada 2. Yang pertama ada qaf. Kemudian yang kedua ada kaf. Nah, bagaimana cara pengucapannya huruf qaf dan kaf? Cara pengucapannya huruf qaf, pangkal lisan ditempelkan ke bagian tenggorokan. Ini pangkal lisan ditempelkan ke bagian tenggorokan. Jadi ketika kita membunyikan qaf, itu bukan qaf, bukan melalui al-halq, bukan melalui tenggorokan, tapi pangkal lisan ditempelkan ke bagian tenggorokan. Jadi bunyinya qaf. Baik, sekarang kita latih bersama-sama makharijul huruf qaf. Qaqiqubaq. Nah, qa ini termasuk huruf isti'ala. Ya, jadi tebal ya. Qa, hati-hati mulut tidak boleh bergerak, tidak boleh qa, tapi qaqiqubaq. Nah, ketika qaf sukun dia mempunyai sifatul huruf qalqala, yakni memantul. Yuk sama-sama kita ulang sekali lagi. Qaqiqubaq.
Itu huruf yang pertama yang keluar melalui pangkal lidah. Huruf yang kedua yang keluar melalui pangkal lidah adalah kaf. Nah, bagaimana cara pengucapan huruf kaf? Pangkal lisan ditempelkan ke bagian tenggorokan tepat di bawah makhraj huruf qaf. Cara pengucapannya. Nah, jadi qaf tadi kan pangkal lisan, pangkal lidah ditempelkan ke tenggorokan. Nah, kalau kaf itu kita turun sedikit di bawahnya. Tetap pangkal lisan ditempelkan ke bagian tenggorokan tepat di bawah makhrajnya huruf qaf. Jadi ketika kita membunyikan kaf itu bukan kaf, bukan, tapi kaf ya. Kaf dia ada sedikit hamas, ada sedikit mengeluarkan nafas. Oke, baik, sekarang kita coba sama-sama membunyikan makhraj kaf. Kaki kubak. Nah, ada sedikit angin ya. Karena kenapa? Karena kaf memiliki sifatul huruf hamas. Kaki kubak. Bak. Nah, ada bak. Kalau kita tempelkan letakkan tangan kita di depan mulut, maka kalau ada sedikit suara nafas yang keluar, maka kita sudah betul mengucapkan makhraj kaf. Tapi kalau ketika kita mengucapkannya ya belum mengeluarkan hembusan nafas kita, maka kita masih salah mengucapkan makhraj kaf. Baik, coba kita ulang sekali lagi sama-sama. Kaki kubak bak ya. Oke, baik. Tadi kita sudah bahas bahwasanya huruf yang keluar melalui aqsal lisan, yakni melalui pangkal lidah ada dua. Yang pertama qaf dan kaf. Baik. Sekarang kita bahas bagian kedua dari makhraj al-lisan. Bagian kedua dari makhraj al-lisan adalah tengah-tengah lidah, yakni dinamakan wastul lisan. Mana tengah-tengah lidah itu? Tadi sudah saya sampaikan bahwasanya ini perumpamaan seperti lidah, ya. Kemudian ini yang dekat dengan tenggorokan dinamakan apa? Ini yang dekat dengan tenggorokan dinamakan aqsal lisan. Kemudian yang di tengah-tengah ini namanya wastul lisan. Nah, ini akan kita bahas bagian kedua dari makhraj al-lisan. Huruf yang keluar melalui wastul lisan, melalui tengah-tengah lidah, itu hurufnya ada 3. Yang pertama ada huruf jim, kemudian yang kedua ada huruf shin, yang ketiga ada huruf ya. 3 huruf ini keluar melalui wastul lisan. Sekarang bagaimana cara pengucapannya huruf ini? Oke, cara pengucapannya yang pertama huruf jim. Huruf jim ini cara pengucapannya bagian tengah lidah. Nah, bagian tengah lidah ini ditempelkan ke langit atas ya, ke langit atas tepat. Jadi tengah lidah langsung tempelkan ke langit atas. Jadi ketika kita mengucapkan huruf jim itu bukan jim. Kenapa? Karena kalau kita mengucapkan jim itu yang menempel ini torful lisan kita yang menempel. Sedangkan makhraj jim itu tengah-tengah lidah ditempelkan ke bagian atas. Jadi ketika kita mengucapkan jim ya, mengucapkan jim itu jim, bukan jim. Kalau jim itu ujung lidah ditempelkan ke bagian atas. Baik, sekarang kita coba yuk membunyikan huruf jim agar sesuai dengan makhrajnya. Oke, baik, kita baca bersama-sama ya. Ja. Nah, bukan ja. Kalau ja itu torful lisan nih, lidah kita yang menempel ke langit atas. Padahal yang sebenarnya adalah tengah-tengah lidah kita. Jadi kita mengucapkannya ja. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kita sebut jajan, bukan jajan. Kalau jajan itu berarti kita masih menempelkan ujung lidah kita. Tapi kalau sudah jajan, berarti tengah-tengah lidah kita sudah bisa kita tempelkan ke bagian atas. Itu yang betul ya. Oke, baik, sekarang kita sama-sama mengucapkan makhraj huruf jim. Ja, ji, ju, baj. Sekali lagi. Ja, ji, ju, baj. Kalau jim sukun itu mempunyai sifatul huruf qalqalah, yakni dipantulkan. Baik. Selanjutnya huruf kedua yang keluar melalui wastul lisan adalah shin. Nah, bagaimana mengucapkan shin? Pengucapan shin sama seperti dengan pengucapan huruf jim, yakni
bagian tengah-tengah lidah ditempelkan ke langit atas. Ini cara pengucapannya. Jadi sama ya. Jim, shin, ya itu sama cara pengucapannya. Yaitu dengan menempelkan bagian tengah lidah kita ke langit-langit atas. Ya, sekarang kita sama-sama coba mengucapkan makhraj shin ya. Oke, 1, 2, 3. Sya, 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 shi, syubash. Hati-hati mulut tidak boleh bergerak karena bukan termasuk makhraj syafatain, bukan termasuk makhraj yang keluar melalui bibir kita. Tapi shin ini makhraj yang keluar melalui lidah ya. Jadi jangan kita gerak-gerakan bibir kita. Coba diulang sekali lagi. Sya, 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 shi, syubash, bash. Coba kita membaca ta'awud karena di sini ada huruf shin ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, jadi shin ya. Syai, tidak boleh. Syai, itu salah. Syai. Baik, lanjut huruf yang ketiga yang keluar melalui wasful lisan, melalui tengah-tengah lidah adalah ya. Ya, sama seperti pengucapan makhraj jim dan shin karena mereka satu tempat keluar melalui wasful lisan. Nah, kalau ya ini agak sedikit ringan dia. Jadi kita keluarkan saja suara kita keluarkan saja nafas kita. Ya. Jadi tanpa ada hentakan, tanpa ada suara yang ditahan, jadi kita keluarkan seluruhnya ya. Ya, yu, bai. Nah, ini yang perlu digaris bawahi, yang perlu diberi peringatan. Ketika ya sukun yang sebelumnya ada fathah, maka ya sukun ini mempunyai sifatul huruf lin, yakni lembut, tidak boleh ada hentakan. Bai itu salah, tapi bai. Ya, kita ulang sekali lagi sama-sama pengucapan huruf ya. 1, 2, 3. Ya, yi, yu, bai. Nah, kenapa mulut saya monyong ketika domah? Jadi kalau domah memang dia harus dimonyongkan mulutnya. Tapi monyongnya itu ada batasan, tidak boleh ya, yi, yu. Nah, jadi tidak boleh mengumpul, ya, tidak boleh berkumpul. Yu, tapi yu. Ya, yi, yu, bai. Baik, tadi sudah kita ketahui bahwasanya 3 huruf yang keluar melalui wasful lisan. Sekarang bagian ketiga yang keluar melalui al-lisan adalah hafatul lisan. Nah, hafatul lisan itu mana? Tadi kita sudah ketahui bahwasanya ini yang dekat dengan tenggorokan dinamakan aqsal lisan. Kemudian naik ke atas sedikit, ini yang berada di tengah-tengah lidah kita dinamakan dengan wasful lisan. Nah, kemudian yang bagian ketiga dari makharijul huruf al-lisan adalah hafatul lisan. Nah, ini hafatul lisan, ya. Huruf yang keluar melalui hafatul lisan, melalui tepi-tepi lidah, hurufnya ada 2. Yang pertama ada dhad dan yang kedua ada lam. Nah, lantas bagaimana cara pengucapannya? Sebelum kita tahu di mana letak dhad dan lam, perlu rekan-rekan semua ketahui bahwasanya hafatul lisan ini terbagi menjadi 2 bagian. Ya, kenapa? Karena antara pengucapan dhad dengan lam itu berbeda. Jadi fokus ini seperti lidah kita. Nah, ini tepi lidah kita. Nah, dari wasful lisan sampai dengan aqsal lisan, ini tempat keluar makhraj dhad. Ya. Sekali lagi, dari wasful lisan sampai ke aqsal lisan, sampai ke pangkal lidah, ini tempat keluar makhraj dhad. Kemudian untuk makhraj lam keluar melalui dari tengah-tengah tepi lidah sampai ujung lidah. Ini tempat keluarnya makhraj lam. Oke ya. Baik, dhad keluar melalui bagian pangkal sampai tengah tepi lidah ditempelkan ke gigi geraham atas. Jadi makhraj dhad ini keluar melalui dari pangkal sampai tengah lidah ditempelkan ke gigi geraham atas. Ya, baik gigi geraham tersebut kanan ataupun kiri atau bahkan kedua-duanya tidak masalah. Ya, ini makhraj dhad.
Jadi ketika kita mengucapkan dot itu tidak boleh, ya, tidak boleh torful lisan kita, tidak boleh ujung lidah kita yang menempel. Jadi tidak boleh do, salah. Tapi ingat hafatul lisan, tepi-tepi lidah kita, dot, dot. Ya, coba kita bunyikan sama-sama yuk makhraj dot. Do, do, nah, do tebal dia. Dia mempunyai sifat huruf itbaq. Jadi baik fathah, kasroh ataupun dhammah, dot ini selalu mempunyai sifat tebal. Do, di, du, bal. Sekali lagi. Do, di, du, bal. Nah, dot sukun tidak boleh dipantulkan, tidak boleh membacanya bal. Nah, tidak. Tapi yang betul do, di, du, bal. Lanjut, huruf kedua yang keluar melalui hafatul lisan adalah lam. Bagaimana cara pengucapannya? Cara pengucapannya bagian tengah sampai ujung tepi lidah. Maksudnya apa? Nih, bagian tengah sampai ujung tepi lidah itu ditempelkan ke gusi atas lam. Ya, tidak boleh lam. Tidak boleh ujung lidah kita, tapi tepi lidah kita, lam. Coba kita sama-sama yuk bunyikan makhraj huruf lam. La, li, lu, bal. Nah, ketika lam sukun tidak boleh memantulkannya. Karena apa? Lam ini mempunyai sifatul huruf inhiraf, yakni memiringkan makhrajnya agar tidak terjadi pantulan-pantulan. Contohnya di mana? Contohnya ayat kedua dalam surah Al-Fatihah. Oke, coba kita coba ya. Alham, alham, tidak boleh alham, alham. Nah, kalau terjadi alham berarti kita tidak memiringkan lidah kita. Kenapa? Karena lam, ingat tadi, mempunyai sifat huruf inhiraf, yakni melenceng daripada makhrajnya. Ya, kita contoh lagi yuk. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil tidak boleh dipantulkan. Rabbil itu salah. Yang betul rabbil alamin. Baik, tadi bagian ketiga huruf-huruf yang keluar melalui al-lisan. Nah, yang terakhir, huruf-huruf yang keluar melalui al-lisan, bagian yang keempat adalah torful lisan. Torful lisan ini adalah ujung lidah. Nah, dari ujung lidah ini, huruf-huruf yang banyak sekali keluarnya. Karena kenapa? Karena ada 11 huruf yang keluar melalui ujung lidah kita. Apa saja hurufnya? Ada huruf nun, kemudian ada huruf ro, ada huruf ta, kemudian ada huruf to, kemudian ada huruf dal, kemudian ada huruf fa, kemudian zal, kemudian zo, kemudian sin, selanjutnya zai, selanjutnya slot. Nah, huruf-huruf ini, 11 huruf ini keluar melalui torful lisan. Baik, kita bahas satu persatu hurufnya. Yang pertama, huruf nun. Bagaimana cara pengucapan huruf nun? Huruf nun, bagian ujung lidah, nih ujung lidah, ya, ditempelkan ke gusi atas, tepat di belakang makhraj lam. Karena kenapa? Karena makhraj nun ini tahta makhraj lam qalilan. Makhrajnya itu di belakang makhraj lam sedikit. Jadi ini ujung lidah kita nih. Ini nun. Nah, ini kan lam di sini dia. Ya, di tepi lidah. Nah, kemudian turun sedikit ini nun. Nun. Ya, tidak boleh nun. Tidak boleh berada di tengah, tapi nun. Ya, coba kita bunyikan makhraj nun. Na, ni, nu, ban. Nun ketika menjadi sukun dia mempunyai sifat huruf tawasud bayaniyah, yakni tidak mengalirnya suara dan tidak tertahannya suara, ya. Jadi tidak boleh ada sedikit hentakan. Jadi dia tengah-tengah sifat di antara syiddah dengan rokhawa. Ini sifatul huruf nun. Jadi ketika kita membunyikan nun, tidak boleh na, ni, nu, ban. Nah, itu salah. Tapi yang betul na, ni, nu, ban. Contoh di ayat kedua dari suratul Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Min.
ada sedikit ya. Tidak boleh min, itu salah. Kemudian yang kedua yang salahnya alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu salah. Tapi ketika kita mengucapkan nun, tidak sempurnanya keluar nafas dan tidak sempurnanya tertahannya nafas. Jadi sedikit tertahan dan sedikit keluar. Contohnya alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu. Coba sekarang kita fokus kembali ke makhraj huruf nun. Kita bunyikan sama-sama. 1, 2, 3. Na, ni, nuban. Na, ni, nuban. Nah, itu makhraj huruf nun. Kemudian yang kedua, huruf yang keluar melalui tarful lisan adalah ro. Bagaimana cara pengucapan huruf ro? Cara pengucapannya, bagian ujung lidah ditempelkan ke gusi atas tepat di belakang makhraj nun. Jadi ini ujung lidah kita ditempelkan ke gusi atas, ini nun. Mundur sedikit ya, mundur sedikit. Ini keluar makhraj ro. Jadi ketika kita membunyikan ro tidak boleh berada di depan makhraj nun ya, tidak boleh ro. Itu salah, tapi ro. Ya, kita bunyikan yuk sama-sama hurufnya. Ro, ri, ru, bar. Nah, ro ini tidak boleh ada banyak getaran, tidak boleh bar. Itu salah, tapi hanya sedikit ya. Oke, kita ulang kembali. Ro, ri, ru, bar. Hati-hati, mulut tidak boleh bergerak karena bukan makhraj yang keluar melalui syafatain. Ro, ri, ru, bar. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwasanya makhraj lam, nun, ro itu dia satu makhraj. Tetapi Imam Ibnul Jazari yang membuat kitab Matan Al-Jazariyah mengatakan bahwasanya lam dengan ro dan nun itu berbeda makhrajnya. Baik, selanjutnya huruf-huruf yang keluar melalui tarful lisan adalah ta, to, dal. Kenapa saya bahas 3 huruf ini? Karena 3 huruf ini dia satu makhraj ya. Mana makhrajnya? Makhrajnya itu bagian ujung lidah ditempelkan ke tempat pertama tumbuhnya gigi seri atas. Ya, di dalam kitab dikatakan tarful lisan ila usul at-tana al-ulya. yakni ujung lidah ditempelkan ke tempat pertama tumbuhnya gigi seri atas. Nih gigi seri ini, nah di sini nih ya. Nah, ke tempat pertama tumbuhnya gigi seri atas ya. Oke. Coba kita sama-sama sekarang mengucapkan makhraj ta, to, dan dal. Diawali dengan ta terlebih dahulu. Ta, ta. Ingat, ujung lidah ditempelkan ke tempat pertama tumbuhnya gigi seri atas. Ya. Ta. Sekarang kita bunyikan. Tati tubat. Nah, hati-hati. Tidak boleh bat. Bat. Tidak boleh. Walaupun tak memiliki sifatul huruf hamas, yakni mengalirnya suara, dia juga memiliki sifatul huruf syiddah. Apa syiddah? Itu tertahannya suara. Ya, jadi ketika kita membunyikan ta, hati-hati. Oke, baik kita ulang sekali lagi. Ta, ti, tu, bat. Nah, bat. Bat. Nah, hati-hati ya, tidak boleh bat. Baik, selanjutnya huruf yang kedua, huruf to. Dia sama dengan makhrajnya ta. Kita bunyikan makhraj huruf to. Po. Po. Ya, po. Tidak boleh po. Nah, itu salah. Po. Ingat, po. Ujung lidah ditempelkan ke tempat pertama tumbuhnya gigi seri atas. Po, ya. Nah, tidak boleh dimonyongkan mulutnya. Po, tidak boleh. Tapi po sedikit monyong tidak masalah. Karena kenapa? Karena po ini ketika fathah, kasrah ataupun dhamma, dia memiliki sifatul huruf itbaq, yakni tebal ya. Dalam kondisi apapun dia tetap tebal. Oke, kita sama-sama yuk bunyikan makhraj to. 1, 2, 3. To, ti, u, balto. Balto. Nah, to ini ketika sukun dia mempunyai sifatul huruf qalqalah, memantul ya. Oke, kita ulang sekali lagi.
bo, wi, u, bak, bo. Nah, kebanyakan orang membunyikan to ini dia ada sedikit suara yang keluar. Padahal to tidak memiliki sifatul huruf hamas. Contohnya di mana? Contohnya pada lafaz ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir. To itu salah, ya. To ini tidak ada suara yang keluar. Maksudnya apa? Tidak ada hembusan, tidak to itu salah, ya. Tapi dia kuat sifatul hurufnya. Jadi ketika kita mengucapkan ta'awud yang betul, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba sekali lagi yuk kita ucapkan ta'awud. Hati-hati, alif keluar di mana, ain keluar di mana, ya. Alif keluar di aqsal halq, kalau ain keluar di wastul halq, di tengah-tengah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini huruf to. Kemudian yang ketiga, huruf dal. Dia masih satu tempat dengan ta dan to. Coba kita sama-sama kita bunyikan huruf dal. 1, 2, 3. Dadi dubad. Nah, hati-hati. Ketika mengucapkan da itu tidak boleh da. Tidak boleh da. Nah, da itu salah. Kenapa? Karena dalnya orang Arab berbeda dengan dalnya orang Indonesia. Ketika orang Arab mengucapkan dal itu da. Contohnya apa? Duduk. Berbeda dengan duduk. Nah, coba dengarkan sekali lagi. Duduk berbeda dengan duduk. Nah, kedengarkan perbedaannya? Contohnya di mana? Contohnya di ayat kedua dari suratul Fatihah. Alhamdu. Berbeda dengan alhamdu. Nah, berbeda kan? Jadi ketika mengucapkan dal, ini bagian ujung lidah kita ditempelkan ke tempat pertama tumbuhnya gigi seri atas. Kemudian lanjut, huruf yang keluar melalui tolful lisan adalah zal, za, dan zo. Nah, 3 huruf ini dia satu makhraj. Bagaimana cara pengucapan 3 huruf ini? Cara pengucapannya, bagian ujung lidah ditempelkan ke ujung gigi seri atas nih, di sini. Fa. Nah, seperti itu ya. Bagian ujung lidah ditempelkan ke bagian ujung gigi seri atas. Ta, zal, zo, 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 zo. Nah, ini 3 huruf ini ya. Kemudian coba kita praktikkan makhraj huruf ta. Ingat, makhrajnya ta keluar dari ujung lidah ditempelkan dengan ujung gigi seri atas. Fa, fi, subat. Sekali lagi. Fa, fi, subat. Fa. Ya, dia ada sedikit hembusan suara ya. Kenapa? Karena dia sifatul huruf hamas. Fa, fa, fa. Bisa dilihat? Fa. Jadi lidah kita agak sedikit keluar. Lanjut huruf yang kedua. Ini huruf zal. Ya, zal. Kita bunyikan makhraj zal sama-sama. Za, zi, zu, baz, baz. Hati-hati ketika kita mengucapkan zal sukun, mulut kita tidak boleh tebal. Kenapa kalau tebal? Karena kalau ketika tebal kita samakan makhraj zal dengan makhraj zo, ya. Coba sekali lagi kita ucapkan makhraj zal. Za, zi, zu, baz, baz, baz. Yang ketiga hurufnya yang sama dengan ta dan zal adalah zo. Cara pengucapannya pun sama, yakni ujung lidah ditempelkan dengan ujung gigi seri atas. Ya, kita bunyikan huruf zo yuk sama-sama. Zo, zi, zu, bal. Nah, untuk zo dia mempunyai sifatul huruf itbaq. Apa itu itbaq? Itbaq itu mempunyai huruf tebal dalam segala kondisi. Maknanya baik fathah, kasroh ataupun dhammah ataupun sukun, dia tetap ketebalannya terlihat. Jadi tidak boleh ketika zo kasroh itu tipis, zi itu salah, tapi tetap zi, ya. Coba sama-sama yuk kita ulang sekali lagi. Zo, zi, zu, bal. Hati-hati, tidak boleh zo, itu salah. Zo tidak boleh. Sama dengan to, tidak boleh memonyongkan mulut karena bukan makhraj yang keluar melalui syafatain. Oke, kita sekali lagi yuk biar sempurna makhraj zo. Zo, zi, zu, bal. Baik, huruf selanjutnya
yang keluar melalui torful lisan adalah huruf sin, zai, dan sod. Nah, sin, zai, sod ini dia dinamakan huruf shafir, huruf yang berdesis. Sa, za, so. Nah, ini ya. Tidak boleh sa, za, so, tidak boleh tidak ada desisan karena dia mempunyai huruf makhrajul huruf shafir. Baik. Bagaimana cara pengucapan ketiga huruf ini? Cara pengucapan huruf sin, zai, dan sod adalah bagian ujung lidah ditempelkan ke gusi bagian bawah serta menempelkan gigi seri atas dan atas dan bawah. Ini cara pengucapannya. Sekali lagi, bagian ujung lidah ditempelkan ke gusi bagian bawah serta menempelkan gigi seri atas dan gigi seri bawah. Ini makhraj sin, zai, dan so. Ya. Oke, coba kita bunyikan satu persatu hurufnya. Yang pertama sin. Sa. Sa. Nah, dia sofir ya, ada sedikit hembusan. Sa, ada desisnya. Sa, si, su, bas. Bas. Nah, ada hamas dia. Sa, si, su, bas. Kemudian selanjut huruf zai. Ingat makhrajnya ujung lidah ditempelkan ke gusi bagian bawah serta gigi seri atas dan bawah menempel ya makhrajnya itu. Oke, kita lanjut bunyikan huruf zai. Za, zi, zu, baz. Sekali lagi. Za, zi, zu, baz, baz. Nah, ada dia mempunyai sifatul huruf hamas ya. Kemudian yang terakhir, huruf yang keluar melalui torful lisan adalah sod. Sod, zai, dan sin dia dalam satu makhraj. Oke, bagaimana cara membunyikan sod? Yaitu bagian ujung lidah kita ditempelkan ke gusi bagian bawah serta menempelkan gigi seri atas dan bawah. Jadi bunyinya so, tidak boleh so, tidak boleh memonyongkan mulut. Walaupun memonyongkan mulut itu menimbulkan suara tebal, tapi salah. Kenapa? Karena makhraj sod ini tidak keluar melalui syafatain, tidak melalui bibir kita. Oke, sekarang kita bunyikan makhraj sod. So, si, su, bas. Nah, coba sekali lagi. So, tidak monyong mulutnya kan tidak so, tapi so. Kenapa? Karena hanya menempelkan ujung lidah kita tempelkan ke gusi bagian bawah dan merapatkan gigi seri atas dan bawah. So, so, ya. So, si, su, bas. Sekali lagi. So, si, su, bas. Sod ini termasuk huruf itbaq. Nah, dari tadi dibicarakan apa itu huruf itbaq? Huruf itbaq ada 4. Ada sod, bod, to, dan zo. Nah, 4 huruf ini di segala kondisi, baik dia fathah, kasroh, ataupun dhammah, ataupun sukun, dia tetap terlihat ketebalannya. Jadi ketika kita membunyikan sod dalam keadaan kasroh itu tidak si, tapi tetap si, so, si, su, bas. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku sekalian, keluarga besar Sekolah Islam Terpadu Fitrah Haniyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini telah kita selesaikan bagian ketiga dari makhraj secara umum yaitu alisan. Insyaallah pekan selanjutnya kita akan lanjutkan makhraj yang keempat yaitu tentang pembahasan syafatain dan yang kelima tentang pembahasan al-faishuh. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, silakan anak-anakku yang soleh dan solehah, silakan keluarga besar Sekolah Islam Terpadu Fitrah Haniyah senantiasa mengulang makhraj-makhraj yang sudah kita pelajari, baik makhraj yang keluar melalui al-jawf, baik makhraj yang keluar melalui al-halq, baik makhraj yang keluar melalui al-lisan. Tujuannya apa? Tujuannya ketika kita mengucapkan huruf-huruf tidak tertukar makhrajnya ya. Baik, kita akhiri dulu pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada yang benar itu mata-mata murni datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang salah itu datang daripada kebodohan dan kekhilafan saya sendiri. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.